Oke, Oke, silakan Beben. baik. Terima kasih Dr. Ellen ya sebagai moderator di dalam tim hari ini ya. Eh, Selamat malam adik-adik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Dr. Beben ya. Pada kesempatan ini saya mau share kepada teman-teman tentang satu topik menarik ya di dalam penyakit dalam, yaitu tentang hepatitis B ya. Hepatitis B ini saya percaya di masyarakat itu bukan penyakit yang orang langsung tahu. Biasanya hepatitis B itu ketangkepnya pada saat mungkin medical check up atau pasiennya sudah datang dalam kondisi yang berat. Ya, jadi nggak tahu, tahu-tahu sudah gagal hati, sudah sirosis atau sudah kanker. Gitu, udah cancer liver, baru ketahuan dia punya hepatitis. Atau mungkin ada pasien yang udah cuci darah, pada saat cuci darah baru ketahuan ternyata punya hepatitis B. Gitu. Makanya kita sebagai klinisi itu pun juga harus cermat nih dalam melihat ya dalam memilah pasien dengan hepatitis B ya. Mudah-mudahan nanti pembawaan slide yang saya bawa selama 1 jam ke depan bisa bermanfaat buat adik-adik ya dalam menghadapi pertanyaan perseptor, termasuk nanti kalau ketemu pasien hepatitis B. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita akan bahas menjadi 6 topik besar ya. Saya akan bagi menjadi 6 topik besar. Yang pertama dari epidemiologinya, lalu kemudian dari etiologi ya, kita akan bahas sedikit tentang virus hepatitis B-nya. Kemudian perjalanan penyakitnya, bagaimana fase hepatitis B dan komplikasi hepatitis B-nya. Kemudian untuk hepatitis B, kita belajar bagaimana diagnosis sebelum pengobatan dan mengevaluasi fase-fase infeksinya. Kemudian kita membahas tata laksananya, bagaimana target terapinya, indikasi, dan beberapa update rekomendasi hepatitis B berdasarkan 2 guideline ya, ada EASL dan PPHI ya, dan kemudian pencegahannya. Dan saya akan menitik beratkan di bagian pencegahan dan tata laksana ya, karena ini benar-benar sangat aplikatif buat teman-teman di koas dan mahasiswa yang udah ke rumah sakit ya. Oke, kita mulai dari epidemiologi. Saat ini hepatitis B itu makin lama makin nambah kasusnya ya. Kalau saya ambil dari WHO, data WHO itu menyatakan bahwa di tahun 2019 hampir 300 juta itu orang di dunia memiliki hepatitis B, carrier hepatitis B. Dan kalau kita bisa lihat dari peta dunia yang sebelah kiri ini, hepatitis B ini paling banyak di daerah Asia, ya, daerah China, daerah Asia Tenggara, dan Australia dan Afrika, ya. Sementara kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Indonesia ini memiliki populasi hepatitis B yang banyak prevalensinya ya. Dan sedihnya adalah ini yang baru terlihat, teman-teman. Sementara kalau kita eh, lihat bahwa sebenarnya hepatitis B kan adalah fenomena gunung es ya. Jadi yang terlihat di peta ini belum tentu mewakilkan keseluruhan penderita hepatitis B di Indonesia. Sementara WHO juga menyebutkan 1,5 juta kasus baru setiap hari dan angka kematiannya tinggi. 820.000 orang meninggal akibat hepatitis B dan kanker hepar ya sebagai komplikasinya. Oke, kita masuk ke etiologinya. Penyebab virus hepatitis B, yaitu ya virus hepatitis B sendiri ya. Kalau kita belajar dari virusnya, virus hepatitis B ini adalah virus double stranded. Jadi dia ada DNA dengan 2 untayan yang menginfeksi sel liver. Ya, proses jadi saat si virusnya masuk ke liver, nanti kan sistem imun akan melawan, ya, akan melawan virus tersebut dengan memicu peradangan. Nah, peradangannya ini merusak sel liver yang kemudian menyebabkan sel livernya jadi fibrosis sampai akhirnya hatinya mengeras, livernya mengeras yang membentuk kita sebutnya sirosis hepatis ya. Dan virus hepatitis B ini jahat. Di mana virusnya ini saat masuk ke dalam sistem tubuh, dia tidak langsung gampang dikenali oleh sistem imun. Dia bisa mengelabui sistem imun
Makanya seringkali infeksi akut hepatitis B itu asimptomatik. Tidak ketahuan sampai akhirnya sudah virusnya banyak di dalam tubuh. Ya. Nah, ini adalah komponen dari virus hepatitis B. Jadi virus hepatitis B ini benar-benar virus yang berlapis-lapis. Kalau kita lihat dari paling luar ada HBsAg, hepatitis B surface antigen. Nah, ini yang menjadi penanda utama infeksinya. Dan ini HBsAg sering menjadi alat screening pada infeksi hepatitis B kronik. Ya. Kemudian ada juga anti-HBs. Nah, anti-HBs itu kita melihat imun responnya kita. Jadi dari tubuh pasien bagaimana sistem imunnya merespon. Nah, anti-HBs ini merupakan antibodi terhadap HBsAg dan sebagai marker imunitas dari HBV. Dan anti-HBs ini yang dipakai untuk menentukan apakah kita imunisasi hepatitis B-nya sudah bagus, sudah tercapai. Ya. Ada juga anti-HBC. Anti-HBC itu paparan antigen inti ya, anti hepatitis B core antigen. Ini sebagai marker paparan dini, marker infeksi baru ya. Ada lagi HBV DNA. HBV DNA itu untuk melihat berapa ekor virus yang ada di dalam tubuh kita, viral load ya. Tentuin ini virus hepatitis B-nya ada berapa banyak. Nah, HBV DNA ini sering kita pakai untuk menentukan seberapa parah infeksinya dan menilai resiko hepatitis fulminan ya, penyakit tifus yang berat ya. Ada juga HBeAg. HBeAg itu marker resiko transmisi infeksi ya. Dia hepatitis B envelope antigen ya. Nah, itu tadi kita ngomongin komponen virusnya. Kita masuk ke transmisi. Bagaimana sih hepatitis B itu menular? Nah, hepatitis B itu dia menular melalui dua ya. Satu secara horizontal, jadi antara orang ke orang. Ada lagi secara vertikal. Nah, yang paling sering ini penularan secara vertikal, ya. Jadi dari ibu ke anak, yang menular melalui ibu ke anak. Kalau hepatitis B yang horizontal, itu paling sering penyebabnya ada 6 ini. Satu dari kontak erat, ya, misalnya dengan barang-barang pribadi, kemudian melalui kontak seksual, ya. Ini sering ditemukan pada pasien dengan riwayat promiskuitas, ya, berhubungan seksual lebih dari satu pasangan. Kemudian bisa dari paparan darah dan cairan tubuh. Kemudian pada pengguna narkoba, ya, pengguna narkoba jarum suntik. Kemudian pada donor organ, donor darah dan donor sperma, ini bisa menular juga dari sini. Dan juga pasien-pasien hemodialisis, pasien-pasien dengan cuci darah, ya, itu sering terjadi transmisi horizontal. Sementara transmisi vertikal itu terjadi dari ibu ke anak. Nah, kalau kita melihat dari studi epidemiologinya oleh CDC, 90% bayi lahir dengan ibu yang HBeAg-nya positif akan berkembang menjadi hepatitis B kronik. Jadi anak-anak yang lahir dari mama dengan hepatitis B, maka hampir pasti si anak tersebut akan punya virus hepatitis B seumur hidupnya. Itu. Sementara kalau kita lihat di transmisi horizontal, kalau anak-anak balita bawah 5 tahun, dia 50-50 nih kemungkinannya bisa membawa hepatitis B seumur hidup. Tetapi kalau anaknya sudah lebih tua lagi atau orang dewasa, dia cenderung lebih aman, ya, lebih 5%. Hanya di bawah 5% yang bisa sampai hepatitis B kronik seumur hidup. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ini kita sebelum masuk ke perjalanan penyakitnya ya. Dari epidemiologi, virologinya, kemudian dari perjalanan penyakitnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada boleh open cam-nya, open mic-nya atau langsung dituliskan di kolom chat ya. Baik, saya kira nggak ada yang bertanya ya, nanti saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke perjalanan penyakitnya. Jadi untuk di perjalanan penyakit kita akan melihat bagaimana fase hepatitis B dan juga komplikasinya. Oke, kalau kita bicara hepatitis B, itu ada 4 fase besar secara patofisiologi. Ya. Ada fase imunotoleran atau fase latent, kemudian ada immune clearance, kemudian fase pengidap inaktif, dan reaktivasi. Ya. Fase imunotoleran itu kita bicara ke patofisiologi yang awal. Kan kita tahu ya bahwa virus hepatitis B ini jahat, dia tidak langsung dikenali oleh sistem imun. Makanya pada saat virusnya masuk,
dia masuk dulu ke fase imunotoleran. Virusnya berkembang, bereplikasi banyak-banyak, berkembang, HBV DNA-nya, jumlah ekor virus di dalam tubuhnya tambah banyak, tapi tubuhnya belum melawan. Makanya SGOT, SGPT-nya masih normal, gejala-gejala apa? Gejala-gejalanya mungkin masih asimptomatik atau mungkin gejala ringan. Sampai akhirnya begitu tubuhnya mulai mengenali keberadaan virus hepatitis B, maka tubuhnya akan berlanjut ke fase immune clearance. Immune clearance, imunnya sudah mulai berusaha nih, sudah mulai perang lawan virusnya. Nah, pada saat itu si tubuh kita mulai bikin peradangan, mulai ada gejala peradangan hati. Makanya SGOT-nya, SGOT, SGPT-nya naik nih, ALT-nya fluktuasi. Sementara virusnya kan sudah mulai diperang-perangin, dibunuh-bunuh nih sama sistem kekebalan tubuh. Makanya HBV DNA-nya akan fluktuasi. Nah, ketika si tubuhnya berhasil perang nih, udah menang nih lawan virus hepatitis B-nya, maka dia akan berlanjut ke fase pengidap inaktif, di mana jumlah virus hepatitis B-nya sudah berkurang, peradangannya sudah mulai selesai, kerusakan hatinya sudah mulai minimal, ya. Tapi ingat, virus hepatitis B kan masih bisa mengelabui sistem imun ya. Maka nanti akan tersisa beberapa ekor virus, ya mungkin di bawah 2000 IU per mililiter nih HBV DNA-nya. Nah, tinggal sampai suatu hal tertentu, misalnya kekebalan tubuhnya sedang berkurang, atau mungkin ada faktor mungkin mengonsumsi obat tertentu, atau lagi tidak fit ya badannya, virus hepatitis B-nya bisa kembali berkembang. Nah, ini kita sebut fase reaktivasi. Pada saat itu hepatitis B-nya jumlah ekor virusnya naik lagi, tubuhnya perang lagi, inflamasinya naik, dan kerusakan hatinya kembali fluktuatif. Nah, kita bicara ke grafiknya ini, ya. Kalau di fase immune tolerance, ingat tadi kita belum kenal nih virus sistem imun belum kenal virus hepatitis B-nya. Sementara virus hepatitis B-nya berkembang semakin banyak dan semakin banyak. Begitu mulai immune clearance, virusnya udah mulai sistem imun udah mulai kenal virusnya, mulai nih perang, SGOT, SGPT-nya naik. Nah, kemudian viral load-nya pun juga mulai kalah nih, mulai dilawan sama sistem imunnya. Nah, klinisnya udah mulai muncul gejala sirosis hepatis mungkin bisa ada, bahkan sampai timbul sirosis, ya. Begitu udah menang dilawan, kekebalan tubuhnya menang lawan virus hepatitis B, masuklah ke fase low replikatif. Virus hepatitis B-nya viral load-nya udah mulai berkurang, ya. Peradangannya sudah mulai membaik dan perburukan hatinya tidak ada, secara klinisnya membaik. Sampai suatu ketika begitu misalnya kekebalannya lagi nggak fit, ya, mulai lagi nih virusnya nambah lagi. Pada saat itu terjadi perang lagi, SGOT, SGPT-nya naik dan terjadi perburukan dari hepatitis B-nya, ya. Nah, kemudian kita lihat dari klinisnya. Tanda dan gejala klinis hepatitis B akut itu hanya terjadi pada fase immune clearance dan fase ini, ya. Kalau fase immune tolerance dan low replikatif itu tidak akan ada gejalanya karena kan sistem imunnya sedang tidak aktif. Nah, gejalanya nanti akan ada, kita lihat ada gejala preikterik, ada gejala ikterik, dan nanti dilanjutkan dengan perbaikan. Gejala preikterik ini gejala khasnya virus ya. Rata-rata kan kalau awal-awal virus ada anoreksia, mual muntah, lelah, sakit kepala, ya kayak flu-like symptom ya. Tapi ada pada beberapa pasien dilaporkan bisa fotofobia juga. Kemudian dilanjutkan ke fase ikterik. Nah, ini mulai kuning nih, peradangan livernya ada. Nah, gejala preikteriknya berkurang, tapi mulai ada kuning-kuning, ada jaundisnya. Ya, skleranya mulai ikterik, berat badan turun, bisa ada tanda peradangan hati, nyeri tekan di right upper quadrant, splenomegali, dan limfadenopati cervical. Hati-hati, kalau sistem imunnya kalah perang lawan hepatitis B, maka pada si orang tersebut bisa jatuh ke dalam hepatitis B fulminan. Nah, terjadi gagal hati sampai ensefalopati hepatikum. Ya, ini terjadi pada 1% kasus ya. Bila dia sudah selesai fase ikteriknya, misalnya sistem imunnya menang, maka akan dilanjutkan ke fase perbaikan. Gejalanya sudah mulai membaik, jaundisnya berkurang, hepatomegalinya mungkin masih ada, dan pemeriksaan lab yang masih abnormal. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang yang kita lakukan di dalam klinis untuk menilai dari pasien hepatitis B ini. Jadi satu, kita bisa melihat progresivitas penyakitnya.
lihat berarti fungsi-fungsi livernya. Seberapa hancur nih livernya yang sedang berperang lawan hepatitis B. Kita lihat dari SGOT, dari GGT, gamma GT, ALP, lihat bilirubin, albumin, globulin, darah peripheral lengkap, prothrombin time, dan USG hepar. Ya. Lalu kemudian kita lihat juga penilaian cirrhosisnya. Kalau udah mulai ada gejala cirrhosis, kita akan lihat rasio albumin globulinnya terbalik, trombositopeni, dan pemanjangan prothrombin time. Ya, kita juga jangan lupa evaluasi komorbid ya. Misalnya pasien dengan riwayat promiskuitas, pengguna narkoba, harus dilakukan PEP juga ya, screening hepatitis C dan HIV. Kemudian secara umum penyakit liver metabolik, autoimun, alkoholik, dan riwayat steatosis ya. Sementara indikasi pengobatan kita melihat dari nilai HBV-DNA, ALT, status HbAg, dan biopsi heparnya bila diperlukan. Ya.